Kita akan belajar tentang diagram Venn, bagaimana cara menyajikannya dan bagaimana cara membacanya. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika berkebangsaan Inggris bernama John Venn. Petunjuk dalam membuat diagram Venn yaitu yang pertama, himpunan semesta digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Pertama, kita buat di sini sebuah persegi panjang. Dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Nah, ini adalah lambang dari himpunan semesta. Kemudian, setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Misalnya, ada himpunan A, maka himpunan A ini kita buat boleh seperti ini ya, kurva tertutup sederhana. Ini kita beri nama himpunan A. Bisa juga kita buat misalnya di sini ada himpunan B, kita buat kurvanya. Nah, kemudian setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan noktah atau titik. Misalnya anggota dari himpunan A adalah 1, maka satunya kita buat titiknya, kemudian kita beri keterangan 1. Kemudian misalnya anggota A yaitu 2, maka 2-nya juga kita beri titiknya. Kemudian misalnya lagi kita buat di sini anggota B yaitu 3 misalnya, maka kita buat dulu titiknya lalu kita tuliskan angka 3. Kemudian bisa juga di sini angka 4. Kemudian misalnya di luar A dan B kita tuliskan misalnya 5. Nah, titik-titik ini menunjukkan bahwa dia adalah anggota himpunan. Jika ada dituliskan begini, misalnya 6, tetapi 6 ini tidak ada titiknya, maka ini bukan anggota himpunan ya. Ini bukan anggota himpunan. Kemudian, bila suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Misalnya di sini kita buat suatu diagram Venn. Misalnya ada himpunan P. Himpunan P ini misalnya adalah himpunan bilangan bulat. Karena banyak anggotanya ini tak terhingga, maka tidak perlu dituliskan semuanya. Nah, beginilah ketentuan dalam membuat diagram Venn. Kita buat contoh cara menyajikan diagram Venn. Misalnya contoh pertama, diberikan himpunan semestanya yaitu S, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, dan himpunan B yang anggotanya 4, 5, dan 6. Nah, pertama kita buat dulu persegi panjangnya. Lalu kita tuliskan huruf S di sini. Ini untuk menyatakan himpunan semesta. Kemudian ada himpunan A dan himpunan B. Kita lihat di sini himpunan A dan himpunan B anggotanya semuanya berbeda. Maka nanti kurvanya kita gambarkan terpisah. Perhatikan, kita buat dulu kurva untuk himpunan A. Himpunan A, kita tuliskan di sini A.
Kemudian kita tuliskan anggota-anggotanya, yaitu 1, kita buat dulu titiknya ya. 1, kemudian 2, kemudian 3. Lalu kita buat kurva untuk himpunan B. Himpunan B kita buat namanya, anggotanya yaitu 4, 5, dan 6. Kemudian kita tuliskan anggota semesta yang tidak ada di himpunan A maupun himpunan B di luar kurva tertutup A dan B, tetapi masih di dalam persegi panjangnya. Kita tuliskan yaitu 7, 8, dan 9. Jadi boleh di mana saja asalkan masih di dalam persegi panjang. Misalnya 7-nya saya tuliskan di sini, harus kita beri titiknya ya. Kemudian 8-nya saya tuliskan di sini, boleh. Kemudian 9 saya tuliskan di sini, boleh. Nah, inilah dia cara menyajikan diagram Venn contoh 1 ini. Kemudian contoh yang kedua, diberikan himpunan semestanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B-nya 4, 5, 6, 7, 8. Baik, di sini kita buat dulu persegi panjangnya. Kemudian kita tuliskan S untuk menyatakan himpunan semesta. Kita perhatikan dulu antara himpunan A dan himpunan B, ini ada yang sama, yaitu 4 dan 5. 4 dan 5. Maka nanti kurva tertutupnya akan saling berpotongan. Jadi langsung saja kita buat kurva tertutupnya berpotongan. Ini untuk himpunan A dan ini untuk himpunan B. Kita tuliskan dahulu yang pertama kali adalah anggota yang sama antara A dan B, yaitu 4 dan 5. Kita tuliskan di perpotongan kurvanya ini, 4 dan 5. Setelah itu maka kita tuliskan anggota masing-masing himpunannya. Anggota A yaitu 1, 2, dan 3. Maka kita tuliskan misalnya di sini 1, di sini 2, kemudian ini 3. Ya, anggota A berada di dalam kurva tertutup A. Kemudian anggota B yang belum tertulis yaitu 6, 7, dan 8. Kita tuliskan 6, 7, 8. Kemudian masih ada anggota S yang belum dituliskan, yaitu 9. 9 ini kita tuliskan di luar kurva tertutup A dan kurva tertutup B, tetapi masih di dalam persegi panjangnya. Misalnya kita tuliskan di sini 9. Nah, beginilah cara menyajikan himpunan dalam diagram Venn jika ada anggota yang sama. Berikutnya ini diberikan S-nya atau himpunan semestanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan himpunan B-nya 4, 5, 6. Pertama tetap kita buat dulu persegi panjangnya. Kita tuliskan huruf S-nya. Kita perhatikan bahwa antara A dan B ada anggotanya yang sama. Ya, kita lihat yaitu 4, 5, dan 6 ya. 4, 5, dan 6. Jika kita lihat di sini ternyata
semua anggota B itu ada di dalam A, maka nanti kurva tertutup B ada di dalam kurva tertutup A. Perhatikan ya. Kita buat dulu untuk B-nya. Untuk B. Ini B. Kita tuliskan anggotanya yaitu 4, 5, dan 6. Kemudian kurva tertutup B ini ada di dalam kurva tertutup A. Nah, inilah dia, kita tuliskan namanya A. Himpunan atau anggota himpunan A yang belum tertulis yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian anggota S yang belum ditulis yaitu 7, 8, dan 9. Ini kita tuliskan di dalam persegi panjang. 7, 8, 9. Kemudian contoh berikutnya, diberikan S-nya atau himpunan semestanya, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat persegi panjangnya. Tuliskan huruf S di sudut kiri atas. Kita perhatikan bahwa anggota A dan anggota B semuanya sama. Maka cukup kita buat satu kurva tertutup, namanya himpunan A dan himpunan B. Karena sama semua anggotanya, maka kita tuliskan cukup sekali saja. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian anggota S yang belum tertulis yaitu 6. Kita tuliskan di sini. 7, 8, dan 9. Jadi demikianlah cara menyajikan diagram Venn. Sekarang kita akan mengerjakan soal berkaitan dengan membaca diagram Venn. Contohnya, kita lihat di sini sudah disajikan suatu diagram Venn. Soalnya yaitu berdasarkan diagram Venn tersebut, anggota himpunan A yang menjadi anggota himpunan B adalah, ada pilihannya A, B, C, D. Jadi berdasarkan diagram Venn ini, kalau ada anggotanya yang sama, anggota A dan anggota B, itu terletak pada perpotongan kurva tertutupnya. Jika kita perhatikan di sini, perpotongannya itu yaitu ini dia yang saya arsir ini. Sehingga anggota A yang menjadi anggota B yaitu 3. Jadi jawaban kita D. Soal berikutnya diberikan suatu diagram Venn. Ini dia diagram Venn-nya. Berdasarkan diagram Venn tersebut, anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A adalah, jadi di sini yang perlu kita perhatikan adalah anggota yang berada di luar kurva tertutup A. Jadi inilah dia yang berada di luar kurva A ya. Ini saya arsir, berada di luar kurva A.
Kemudian nah, sekarang kita lihat anggota S yang bukan anggota A, yaitu 1, 4, 2, 7, 5, 8, 11, dan 10. Pilihan yang cocok yaitu, kita lihat di sini, yaitu A ya. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, dan 11. Demikianlah pembelajaran kita tentang diagram Venn.